Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Binikmatil iman wal islam Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kepadanya. Dalam artian kehidupan kita di dunia ini istiqomah konsekuen untuk melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan doa yang disebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kebahagiaan yang akan kita peroleh di dunia dan di akhirat dan dijauhkan kita dari siksa api neraka. Kuncinya hidup kita didasari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, serta orang yang mampu menahan amarahnya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sehingga ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita, karakter yang harus kita terapkan sesuai dengan firman Allah tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini indikasinya apa? Orang Islam, orang mukmin, pada dirinya selalu ada jiwa yang namanya
selalu bermanfaat dari sektor manapun, yang baik-baik, besar kecil ataupun tidak ditampakkan, semuanya akan kita peroleh balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sehingga hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi saudaranya. Dikasih titipan harta, jangan sampai hartanya tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Masukkan di dalam kotak infak, nawaitu karena Allah, niat karena Allah, supaya kita mendapatkan barokah umur, barokah rizki, barokah keluarga, barokah teman-teman. Ini magnetnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manakala orang tersebut ada iman dan takwa, maka orang tersebut akan bergegas untuk membuat grafik dalam setiap hari untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak memahami kehidupan ini dengan iman dan takwa, maka makna sedekah, makna berinfak itu tidak ada pada dirinya. Karena yang ada pada pikirannya, yang ada pada hatinya, niatnya adalah untuk menjadikan dia kaya raya, mempunyai jabatan yang tinggi, bisa memperoleh kepuasan yang dia mau. Ini bagi orang-orang yang tidak didasari iman dan takwa, tidak ada pada dirinya niat untuk berinfak, niat untuk bersedekah, bahkan digunakan untuk sombong. Sombong di hadapan Allah, sombong di saudaranya. Nah, karakter ini manakala ada pada diri seorang, persis seperti karakternya Fir'aun pada eranya Nabi Musa, pada eranya Nabi Muhammad, persis seperti karakternya Abu Jahal, seperti karakternya Abu Lahab. Jadi karakter Abu Lahab, karakter Fir'aun, karakter Abu Jahal milenial ini akan ada manakala seseorang yang diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi harta benda, tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi digunakan untuk sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga makna perintah Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah mari kita bermanfaat dari sektor manapun yang mampu kita kerjakan. Nomor 2, wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Katanya setan, iblis berat, tetapi bukti dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan menahan amarahnya dengan penuh kesabaran, sampai-sampai dalam firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini tidak ada batasnya.
Sabar itu tidak ada batasnya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah pasti akan diberikan petunjuk pada kalian. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang berbuat baik, yang sabar pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, karena kita ini manusia, bukan malaikat. Malaikat raqib contohnya, disuruh mencatat amal baik, nyatat amal baik terus, tidak pernah trouble. Malaikat atid disuruh mencatat amal jelek, tidak akan luput, tidak akan lewat, tidak akan trouble catatan amal jeleknya. Tapi kita manusia, ada kalanya itu diuji sehatnya, diuji sehat jadi sakit. Itu kalau tidak beriman dan bertakwa, ngapunten, asam urat masuk angka 12, itu yang disebut bukan astagfirullahaladzim, bukan mohon ampun kepada Allah, mesuh. Ini kalau orang yang gak beriman dan bertakwa. Apalagi itu batu ginjal, kena prostat, kencingnya sakit. Kalau ini tidak beriman dan bertakwa, mesuh ini orang. Padahal sakit itu mempunyai makna, alhamdulillah saya sakit. Pada saat orang-orang yang sakit itu harus berucap pada lisannya, alhamdulillah saya sakit. Kenapa? Di situ kita dibersihkan dosanya. Kita diingatkan untuk beristighfar kepada Allah. Kita diingatkan untuk mohon maaf kepada orang tua mungkin, saudara mungkin. Ini bagi orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga makamnya pertolongan Allah akan diberikan kepadanya. Nabi Muhammad diusir sama Abu Lahab, diusir sama Abu Jahal. Koyok-koyok hijrah dari Mekah ke Madinah, kalah, tetapi dibalik semua itu Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan. Di Madinah Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan. Buah dari sabar, buah tatkala diuji oleh Allah semakin mendekat kepada Allah. Sujudnya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak. Bukan malah melepas ingat sama Allah. Berbahaya ma'asyiral muslimin wal mukminin yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang melepas kesabaran pada dirinya itu berbahaya. Kenapa saya mengatakan berbahaya? Ngapunten, pada saat dia marah-marah, dia meninggalkan sholat karena diuji oleh Allah, meninggalkan apapun yang diperintahkan Allah, dicabut oleh malaikat Israel nyamanya. Kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu sudah jelas tanda su'ul khatimah, akhir hayat yang jelek. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga mari kita mendidik emosional kita menjadi emosional yang latif. Yang terakhir, wal afina anin nas, menjadi seorang yang pemaaf. Maka setiap kali sholat jangan keburu lamcing, salam pelencing. Ayo meditasi, topo, diam sejenak untuk merasakan lafaz astaghfirullahaladzim. Rasakan itu, jangan hanya di lisan saja. Kita ini pahami pada diri kita, al insanu makhluk khata'i wan nisyan, tepatnya salah dan lalai. Kita banyak salah di hadapan Allah. Salat tidak tepat waktu, diundur-undur. Dari situ maka kekuatan istighfar akan menangiskan jiwa raga kita, sehingga lisan kita akan mudah untuk mendoakan orang-orang yang menghasut kita, memfitnah kita, menghujat kita. Pada saat netizen komentar yang jelek-jelek, kita malah asik beristighfar kepada Allah, mendoakan orang
orang-orang yang menghasut kita, yang memfitnah kita, untuk diberikan petunjuk oleh Allah, untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa. Jika sudah kita merasakan makna astaghfirullahaladzim, saya yakin kita akan ikut jejaknya Nabi. Apa itu? Mendatangi orang yang tidak pernah silaturahim kepada kita. Senang silaturahim, di Pak Le, Pak D, di ponaan, ya Allah, apalagi di ponaan itu masih rumahnya jelek, didatangi pakai mobil, didoakan, suruh sabar, senengnya Masya Allah, itu membuka ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak D yang sudah sepuh umur 70, pensiunan tidak punya, datang dicium mulai ponaan, tangannya dibawakan buah, nangis Pak D. Kadangkala anaknya kurang perhatian, ponakannya yang lebih perhatian. Ini salah satu dampak kita beristighfar sama Allah, dampak kita menjadi seorang yang pemaaf, senang silaturahim. Dan ini manakala dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dalam perkataan kita, tindakan kita, keputusan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbirham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan jamilan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran. Ayuhan nas, ittaqullaha ilal khairi qariba wa an syarri ba'ida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Istajib du'ana ya Allah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.